Puji Tuhan, haleluya. Kita masuk sesi yang selanjutnya, ya, sesi 9. Kita akan berbicara tentang antikristus. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu untuk berusaha memahami kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu, terutama mengenai antikristus. Berikanlah kami bimbingan Roh Kudus-Mu dalam kami memahami, supaya semua yang kami dapatkan pada kesempatan kali ini dapat benar-benar berguna bagi keteguhan iman kami dan menjadikan kami menjadi pribadi yang waspada, peka terhadap segala macam situasi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sekarang masuk pada sesi yang ke-9 tentang antikristus, ya. Kalau saudara melihat gambaran ini juga bisa berarti bahwa antikristus itu berkuasa atas bumi, tetapi waktunya itu belum, saudara, ya. Kalau saudara mendengar berbagai macam berita-berita hari-hari ini mengenai antikristus, saya berharap PA ini membantu kita untuk memahami, menjadi pribadi yang tidak mudah terombang-ambing. Nah, sebelum kita lanjut, saudara, kita perlu mengerti dulu apa itu antikristus, ya. Kalau dalam bahasa Yunani, antikristus itu juga antikristos, ya. Anti itu sebenarnya begini, saudara. Anti itu bukan hanya enggak setuju. Aku tuh enggak setuju sama misalnya antikristus, ya. Aku enggak setuju sama iman Kristen. Aku enggak setuju sama gereja. Bukan anti itu bukan hanya enggak setuju. Anti itu juga punya proses perlawanan. Ya, ada ofensif di situ, ada perlawanan yang berusaha untuk menggantikan posisi Kristus. Gak sukanya tuh sampai kebangetan, saudara. Akhirnya dia berusaha mati-matian untuk menggantikan posisi Kristus yang pada tempatnya ke dalam posisinya dia. Dan kata anti itu sendiri itu berarti melawan, ya, mengganti, menentang, gak setuju sama semua tentang Yesus Kristus. Bukan hanya nggak setuju, tapi melawan pemerintahan Kristus di muka bumi ini melalui gerejanya dan orang-orang percaya. Anti itu artinya melakukan kudeta, anti itu artinya oposisi, anti itu artinya kuasa, suatu kuasa, ya, kuasa melawan pekerjaan Kristus. Mari sama-sama kita buka 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini itu ditulis sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Kalau dibandingkan sekarang, ya, pada saat video ini dibuat pada saat video ini dibuat tahun 2022, berarti hampir 2000 tahun yang lalu, ya. Pada waktu 1 Yohanes 2:18 ini ditulis. Coba saudara lihat apa yang dikatakan Tuhan dalam waktu ini pada tahun 85 sampai 95. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Itu sudah sejak dulu, saudara, ya. Maka kalau kita mau memahami kata waktu di sini, itu jangan hanya saudara berpikir setelah Kristus, tetapi juga ini berbicara seluruh waktu, timeline, perjalanan waktu, ya. Di gereja, zaman gereja ini masuk pada waktu yang terakhir. Jadi gereja berdiri pertama kali itu sudah masuk waktu yang terakhir dibanding seluruh waktu sejak penciptaan dunia ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus, saudara perlu membedakan kata yang pertama ini dan pada kalimat yang kedua, seorang antikristus akan, berarti belum, ya, belum datang. Seorang antikristus akan. Kemudian kita lihat lagi, sekarang telah, berarti ini yang sudah, telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, kita ini perlu membedakan dulu, saudara, antara banyak antikristus dengan yang the only one ini. Satu-satunya seorang antikristus. Apa, saudara, perbedaannya? Ya, sekarang itu berbicara tentang roh-roh.
dalam 1 Yohanes 4 ayat 3. Atau bisa bicara juga tentang seperti semacam semangat atau gerakan atau juga karakter, ya. Karakter yang ada pada antikristus itu sudah bisa kita cium sejak tulisan ini ditulis, sejak firman Tuhan ini ditulis, itu sudah ada. Sekarang telah bangkit, ya, banyak. Jadi ini merajalela di mana-mana sepanjang sejarah gereja sudah ada banyak antikristus. Tetapi untuk yang si antikris, ya, itu dikatakan nanti. Dalam beberapa ayat lain, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, si pendurhaka. Si pendurhaka ini merujuk pada satu saja, satu pribadi yang kita bisa sebut antikristus. Beda dengan yang pertama tadi, yang banyak itu hanya orang-orang biasa yang memiliki karakternya antikris. Sedangkan yang nanti, yang saya pun tidak tahu kapan itu, nanti akan ada ini, bukan hanya orang biasa yang karakternya antikris, tetapi orang inilah yang identitasnya memang the real, ya, benar-benar antikristus, si antikris. Disebut dalam Markus itu pembinasa keji. Bahkan dalam Wahyu 13 ayat 1 disebut binatang, ya, binatang, saudara. Sangat kasar, tetapi ini belum, tidak terlalu kasar dibanding perbuatannya, saudara, sebenarnya, ya. Jadi tepat kita perlu mendukung penggunaan kata binatang ini untuk merujuk orang ini, si binatang memang. 1 Yohanes 2 ayat 19. Mari kita lihat. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah, ini bicara menjelaskan penjelasan sebelumnya tadi, yang banyak antikristus tadi. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu enggak terjadi, supaya jadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, kita perlu melihat, saya berikan gambaran tentang roh-roh antikris ini, saudara, dan antek-anteknya, ya. Jadi kalau saudara pernah mengingat perkataan Kristus, ya, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, itu Mesias palsu, penyelamat palsu, ya. Kata Mesias ini tidak harus orang itu mengaku dia Mesias, tetapi orang itu mengklaim diri sebagai penyelamat. Ya, penyelamat itulah juga bisa merujuk pada Mesias. Mesias, aku menyelamatkan, aku datang untuk mempersatukan agama-agama di dunia, aku datang untuk membawa kedamaian. Istilahnya dia ini seperti pahlawan yang kesiangan gitu, ya, yang telat datang. Sudah dari dulu dosanya, ini baru datang sekarang. Tetapi toh akhirnya banyak dari antara manusia yang percaya, saudara. Nah, ini Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Kemudian di sisi yang satunya penyangkal Kristus, orang-orang yang menyangkal Yesus secara terang-terangan. Atau juga pengajar-pengajar palsu yang sengaja membelokkan pemberitaan penjelasannya tentang firman Tuhan untuk membuat jemaat Tuhan itu beralih pandang dari Yesus kepada hal-hal lain yang di luar Yesus. Nah, ini bisa disebut juga roh-roh antikristus, saudara. Ya, mereka ini orang-orang yang punya karakter antikristus. Kalau kita melihat, saudara, berarti ada intensitas kedurhakaan yang semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin meningkat, ya. Kalau kita melihat di situ, dari Bapa datang Kristus yang akan kita peringati dalam Natal. Yesus Kristus datang. Nah, dari iblis, imitasi dari kebenaran, muncul antikristus. Maka kita sudah ingat tadi kata anti itu berusaha untuk mengganti posisi Kristus, ya. Jadi dia itu seperti orang yang ingin berusaha merebut kekuasaannya Kristus, mengkudeta begitu. Dari Bapa datang Kristus, dari iblis datang
antikristus. Nah, ini kedurhakaan terus menerus saudara, berjalan sampai pada penghujungnya nanti. Kalau di situ saudara melihat ada malaikat, 3 malaikat, ya, pada malaikat yang keempat, sangkakala yang keempat ditiup, maka muncul identitas ini ya, antikristus, si pendurhaka keji. Kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa orang berkata bahwa yang menahan ini adalah kerajaan Romawi. Tetapi kita sudah tahu bahwa kerajaan Romawi sudah berakhir masanya, tetapi toh antikristus belum datang dan Tuhan Yesus pun belum datang. Maka kita perlu mengesampingkan tafsiran bahwa yang menahan ini adalah kerajaan Romawi, ya, bukan kerajaan Romawi. Kalau si penahan, yang menahan ini masih ada, maka si pendurhaka belum datang menyatakan diri. Tapi kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka menyatakan dirinya. Nah, yang menahan antikris untuk menyatakan diri adalah gereja sempurna. Selama gereja sempurna itu masih ada di tempat, dalam kita bisa pahami di tempat umum ya, di dunia ini, selama itulah antikristus belum menyatakan dirinya. Apa artinya saudara? Artinya kalau saudara masuk gereja sempurna, masuk dalam golongan gereja sempurna, saudara nggak akan pernah ketemu yang namanya antikristus. Kenapa? Lah, sebelum antikristus datang, saudara sudah disingkirkan. Baru setelah saudara disingkirkan oleh Tuhan, disimpan, dipelihara, baru antikristus menyatakan diri. Jadi saudara, kita tidak perlu khawatir dan bimbang, karena Allah tahu benar memelihara orang percaya, anak-anak yang dikasihnya, apalagi anak-anak yang setia melakukan firman-Nya. Kalau kita gereja sempurna, kita tidak akan pernah ketemu, kita tidak akan pernah tahu siapa antikristus itu. Kenapa? Karena antikristus itu akan menyatakan diri kalau kita sudah pergi, ya. Kalau kita sudah pergi. Ketika di dalam gereja, Roh Kudus menabur benih ketaatan pada Bapa melalui Injil Kristus, maka roh antikris itu menabur benih kedurhakaan, perlawanan, pemberontakan melalui segala sesuatu. Ini benih-benih ini, spiritnya ini, spirit ya saudara, spiritnya ini sudah mulai muncul di mana-mana saudara. Memberontak, membangkang, durhaka, melawan firman Tuhan. Itulah yang disebut banyak antikristus. Berhati-hatilah saudara. Firman Tuhan mengajak kita untuk berhati-hati terhadap segala sesuatu yang bisa menggantikan atau menghentikan penyembahan kita kepada Kristus. Saudara bisa cek diri kita masing-masing. Ada hal apa yang datang yang membuat penyembahan saudara itu terhenti, yang mengalihkan fokus saudara bukan melihat Kristus lagi, tapi melihat sesuatu yang lain yang datang itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menghalangi penyembahan kita kepada Tuhan, apapun yang menghentikan penyembahan kita kepada Tuhan, bisa dipakai oleh antikristus untuk menggaet hati setiap orang yang tidak waspada dalam menjalani kekristenannya. Ada satu lagu ya saudara yang biasa dinyanyikan oleh gereja Pantekosta klasik. Saya berharap sih lagu ini masih terdengar ya di kalangan gereja-gereja Pantekosta. Daripada kita terlalu euforia dengan lagu-lagu baru, kita perlu juga kembali untuk melihat lagu-lagu yang mengajak kita mengingat akan kebenaran tentang akhir zaman. Lagunya seperti ini saudara ya. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya kalau antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Saudara, lagu ini menyatakan antikris itu
punya kehebatan. Dan sangat hebat itu juga berarti sangat sakit. Ketika antikris memerintah, sangat sakit penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang diperintah oleh antikris. Tapi lirik selanjutnya, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ada lagi? Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangka kala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Jadi ketika kesusahan datang, kita pergi saudara. Kita tidak ikut dalam kesusahan itu. Kita jauh dari kesusahan yang ditimbulkan oleh antikris. Berbahagialah kita saudara ya. Berbahagialah orang yang menaruh harapnya hanya kepada Yesus saja. Maka saya bisa memberikan satu kesimpulan terakhir. Tertariklah hanya pada Yesus Kristus saja, lebih dari semua yang kita miliki saudara. Apa? Hartakah? Anak? Pekerjaan? Keluarga? Pasangan? Diri sendiri? Atau justru pelayanan? Tertariklah kepada Kristus lebih dari semua itu, saudara. Karena apa? Karena engkau lihat dan engkau jumpai, kemana Yesus pergi, disitulah kita akan berada. Kenapa? Hati kita tertambat, terpaut kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana Yesus berada, di situ orang percaya berada. Tapi kalau kita tertarik pada yang lain, camkanlah yang lain itu bisa harta, anak, pekerjaan, keluarga. Lebih daripada kita tertarik pada Kristus, maka segala yang fana akan pergi ke tangan antikristus. Bisa-bisa setiap orang yang menambatkan hatinya kepada harta, kepada hal-hal lain di bawah Yesus, kalau hati kita ditambatkan kepada hal-hal yang demikian, maka ketika hal itu dipegang oleh antikris, diri kita pun akan diperintah oleh antikristus. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir sesi ini saya mengajak kita semua untuk kembalikan penyembahan seutuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita bekerja, kita tahu prioritas kita dalam bekerja. Ketika kita melayani, kita tahu prioritas kita melayani. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saudara bisa menyembah ketika saudara mengajak anak, merawat anak, ketika mengajari anak, ketika saudara mengasihi suami, mengasihi, saudara juga di saat yang bersamaan bisa menyembah Tuhan. Ketika saudara melakukan semuanya itu dengan kasih Tuhan, ketika saudara melakukan semua kegiatan sehari-hari dengan kebenaran firman Tuhan, itu sama halnya dengan saudara melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dalam penghormatan kita kepada Tuhan. Bukan mengabaikan Tuhan dan hanya datang pada Tuhan ketika jam-jam ke gereja saja, tapi seluruh hidup kita diisi oleh penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita berbicara sama orang lain, ingatlah kita sedang menyembah Tuhan. Apakah ada orang yang berbicara, apakah ada penyembah yang berbicara kata-kata kotor, apakah ada penyembah yang berbicara untuk menjelekkan nama orang lain, apakah ada penyembah yang menjatuhkan nama orang lain, reputasi orang lain, yang berniat jahat, apakah penyembah itu demikian? Saya rasa tidak, dan kita semua setuju. Penyembah-penyembah itu akan mengeluarkan kata-kata yang dapat membangun suasana yang baik. Penyembah-penyembah akan melakukan semua kegiatannya sebaik mungkin sesuai dengan sudut pandang Kristus. Kalau saudara melakukannya, saudara termasuk dari orang-orang yang dinantikan Tuhan untuk datang kepada Dia. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa antikristus akan menyatakan diri, dan kami tahu juga bahwa antikristus itu adalah seseorang yang keji pemerintahannya. Tetapi kami juga tahu pada saat sesi ini bahwa ketika antikristus memerintah, kami atau gereja sempurna tidak ada di dalamnya. Karena sebelum antikristus memerintah, gereja sempurna akan dilalukan, akan dipergikan
Karena gereja sempurna adalah orang-orang percaya yang menambatkan hatinya hanya kepada Kristus, yang memprioritaskan Yesus Tuhan di atas semua yang dia miliki dan dia lihat di kehidupannya sehari-hari. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya janji-Mu tergenapi, terjadi atas kami. Kami rindu akan bait-Mu, kami rindu untuk hidup seturut dengan maunya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.